Halo, selamat sore teman-teman manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya kembali lagi untuk melanjutkan penjelasan mengenai obligasi dan valuasinya yang kali ini kita sudah ada di part yang kedua. Di part yang kedua kita akan lebih concern bicara mengenai valuasi obligasi. Jadi valuasi obligasi itu berasal dari kata valuation atau penilaian. Kita berusaha menjawab pertanyaan penting, yaitu apakah obligasi yang akan kita beli ini itu benar-benar pantas ya atau bernilai ya untuk layak kita beli. Jadi dalam valuasi kita harus benar-benar mampu menghitung dua potensi. Yang pertama adalah potensi keuntungan atau potential return dan juga potensi kerugiannya atau potential risk dari instrumen obligasi. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah potential return. Peminjam, perusahaan atau pemerintah itu harus mengembalikan pinjaman ya, ditambah sama bunganya selama jangka waktu tertentu. Jadi berinvestasi pada obligasi itu sama dengan kita mendapatkan bunga tetap atau kupon plus potential capital gain kalau ada. Kalau ada gitu ya, mengapa potensial? Karena nggak semua obligasi bisa diperjualbelikan gitu ya, alias kita tidak bisa mendapatkan capital gain ini. Tapi kalau kita menahan obligasi yang kita beli sampai saat jatuh tempo, maka kita akan mendapatkan pembayaran kembali hanya sejumlah nilai nominalnya yang sama persis kayak nilai parnya itu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita perjualbelikan, kita akan mendapatkan potensial capital gain. Misalkan saja obligasi seperti obligasi yang ada di ORI 16 ini. Di ORI 16 itu obligasinya bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi kalau kita membeli dengan harga misalkan 1 juta, kemudian di lain kesempatan kita menjual obligasi kita perdagangkan obligasi kita di pasar sekunder dengan nilai 1.100.000. Nah, kita berpotensi mendapatkan capital gain sebesar Rp100.000. Namun ada juga obligasi yang tidak bisa diperjualbelikan seperti SBR 004 ini. Ini contohnya. Ini obligasi yang nggak bisa diperjualbelikan sehingga potensi keuntungan kita hanya mendapatkan kupon obligasi. Pendapatan tetap berupa kupon obligasi. Oke, jadi ini dua contoh real di dunia nyata, ada SBR 016 yang bisa diperjualbelikan, bisa diperdagangkan, sedangkan yang SBR 004 ini merupakan contoh obligasi yang tidak dapat diperjualbelikan. Oke, semoga sampai di sini teman-teman memahami ya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai potential risk atau resiko. Nah, resiko itu kita bisa kaitkan dengan jangka waktu sebenarnya. Semakin pendek jangka waktu itu sebenarnya makin tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga. Beda kalau kita menginvestasikan obligasi di jangka waktu yang panjang. Makin panjang jangka waktu maka makin sensitif terhadap perubahan suku bunga. Jadi misalkan saja kita atau Anda hari ini mau makan mie instan gitu ya. Kemudian saya tanya, besok Anda mau makan apa? Dan Anda lihat di lemari Anda, oh masih ada nih mie instan 1. Mungkin bisa jadi kalian akan menjawab, iya saya akan makan mie instan lagi karena masih ada stok nih di lemari. Tapi kalau saya tanya, 5 tahun lagi apakah Anda akan tetap makan mie instan? Nah, Anda belum tentu bisa menjawab gitu ya. Jadi makin panjang jangka waktu kita akan makin sensitif terhadap perubahan suku bunga. Bisa saja berubah. Nggak lagi makan mie instan tapi yang lain begitu kan. Kemudian potential risk ini pada umumnya semakin panjang waktu jatuh temponya maka akan semakin tinggi tingkat bunga kupon yang ditawarkan oleh penerbit obligasi. Karena untuk apa? Untuk menutupi resiko tambahan yang dikarenakan jangka waktu investasi yang sangat panjang. Oke, sekali lagi itu yang saya beri tanda warna merah dan juga garis bawah ya, harap diperhatikan. Semakin panjang waktu jatuh tempo, semakin tinggi tingkat bunga kupon yang ditawarkan. Kemudian bagaimana cara menghitung atau mengvaluasi obligasi? Kita bisa menghitung sebagai present value dari aliran kas yang akan diterima di masa mendatang oleh pemegang obligasi. Jadi ingat rumus yang lama terkait dengan present value. Oke, saya yakin Anda masih mengingat rumus ini, rumus present value. Ya, interest plus 1 plus KD pangkat T, tapi di sini ditambahkan dengan M. M adalah nilai par.
plus 1 plus KD pangkat N. Jadi nilai pari di sini kita harus ingat bahwa peminjam atau perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan obligasi harus membayarkan kupon, harus membayarkan bunga obligasi plus dengan simpanan atau pinjaman pokoknya. Ya, dengan pinjaman pokoknya, sehingga dalam contoh yang ada dalam slide saya itu 100 adalah kupon atau bunganya, ya, dijumlahkan ya sebanyak atau selama jangka waktu tertentu, plus di akhirnya adalah hitungan untuk pinjaman pokoknya. Kita langsung menuju ke latihan soal. Jadi kalau misalkan ada obligasi jatuh temponya dalam 3 tahun dan memiliki nilai par sebesar $1.000. Pembayaran kupon tahunannya adalah $70 dan tingkat bunga pasarnya sebesar 9%. Berapakah harga obligasi tersebut? Kita bisa selesaikan dengan menghitung present value-nya dengan rumus present value. Jadi 70 dibagi 1,09 pangkat 1, kemudian dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan 3. Yang dipangkatkan 3 itu adalah masih nilai kuponnya, kemudian di akhir kita menghitung 1000 per 1,09 pangkat 3 itu adalah pinjaman pokoknya. Jadi bunga ditambah dengan pinjaman pokoknya, hasilnya ketemu. Oke, kemudian memvaluasi obligasi kita juga bisa menggunakan nominal yield. Nominal yield adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan. Contohnya sudah saya tuliskan di bawah, misalkan Arif membeli 10 kontrak obligasi, masing-masing punya nilai par 1 juta, tingkat kupon fixed rate-nya 8% per annum. Penghasilan bunga kupon per tahun 8% dikali 1 juta, ya mohon maaf itu hasilnya 80.000, maka Arif akan mendapatkan total nominal yield sebesar 800.000 yang didapat dari 80.000 dikali 10 kontrak, karena dia membeli sebanyak 10 kontrak. Kemudian kita bisa menghitung lagi current yield-nya. Jadi current yield adalah tingkat keuntungan yang dinikmati pemegang obligasi dari bunga obligasi. Rumusnya seperti yang sudah ada dalam slide. Current yield adalah sama dengan bunga obligasi selama 1 tahun dibagi dengan harga obligasinya pada awal tahun. Contohnya langsung saja, misalkan Darsa di sini membeli obligasi perusahaan FGH dengan harga pasar saat ini setara dengan 95% dari nilai nominal. Nilai nominalnya sendiri adalah 1 juta. Tingkat kuponnya 10% per annum dibayar 2 kali dalam setahun. Maka Darsa dalam setahun akan mendapatkan current yield sebesar sekian. Kalau dihitung, dia akan mendapatkan 10,53%. Kemudian apa perbedaan mendasar antara nominal yield dan juga current yield? Kalau di nominal yield itu yield yang dijanjikan adalah berdasarkan nominal. Sedangkan current yield yang dijanjikan itu berdasarkan harga pasar sekarang. Biasanya perhitungan dengan current yield ini kalau misalkan kita membeli obligasinya telat gitu ya. Jadi pada tahun 2019 teman Anda membeli sebuah obligasi. Kemudian menyampaikan ke Anda, wah ternyata beneran nih nggak kaleng-kaleng keuntungan dari obligasi. Kemudian Anda di tahun 2020 kepingin gitu ya beli obligasi yang sama. Sedangkan di tahun 2020 karena ada pandemi corona ini kemudian nilai kupon itu turun, nilai pasarnya turun gitu ya. Kemudian modalnya ternyata lebih kecil gitu ya daripada yang dikeluarkan oleh teman Anda karena harga pasar tadi turun. Anda membeli di contoh ini adalah 950.000 tadi, tapi ternyata Anda mendapatkan jumlah keuntungan yang lebih besar yaitu 10,53%, sehingga berlaku ya dalam obligasi ketika harga pasar turun, nilai rate atau tingkat kupon yang didapatkan dari obligasi akan semakin tinggi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan menghitung atau memvaluasi obligasi dengan cara yang lain yaitu yield to maturity, yaitu cara untuk memprediksi total keuntungan dalam suatu jangka waktu dengan asumsi seseorang akan menahan obligasinya sampai dengan jatuh tempo. Meskipun kita bayar atau kita membeli obligasi yang dapat diperjualbelikan tapi tetap ditahan sampai dengan jatuh tempo. Ataupun yang kedua yaitu semua pembayaran kupon memang terjadi sebagaimana mestinya sesuai yang dijanjikan dalam kontrak. Ya, jadi tidak ada memperjualbelikan obligasi di waktu yang
ditentukan ya sebelum jatuh tempo. Nah, dengan rumus yield to maturity ini kita akan bisa tahu berapa sih ya tingkat atau nilai kupon yang bisa kita dapatkan kalau dengan asumsi 2 tadi. Kita tidak memperdagangkan obligasi kita sampai dengan jatuh tempo. Ada pembilang dan penyebut di sini dengan keterangan yang bisa Anda baca ya. Kemudian langsung saja kita mencontohkan perhitungannya. Misal harga pasar sebuah obligasi saat ini adalah 9.200.000, di mana obligasi tersebut punya nilai nominal 10 juta. Kalau diasumsikan kuponnya adalah 10% per tahun, yaitu 1 juta per tahun, dan masih ada 10 tahun lagi sampai dengan jatuh temponya, maka hitunglah yield to maturity-nya. Setelah kita hitung dengan rumus YTM tadi ya, approximately YTM, kemudian ketemu YTM-nya adalah 11,25%. Oke, sekarang ada perhitungan yang lain lagi yaitu yield to call. Prinsipnya sama dengan yield to maturity, bedanya nilai N ini bisa berubah. Bisa berubah, kenapa gitu ya? Karena bisa saja terjadi teman-teman perusahaan atau pemerintah tiba-tiba ingin melunasi hutang-hutangnya sebelum jatuh tempo. Kalau di sini contohnya seharusnya maturity date dari sebuah obligasi adalah 10 tahun, namun perusahaan memutuskan untuk membayarnya lebih cepat, membayar lunas semua kewajibannya lebih cepat yaitu 6 tahun sehingga N-nya berubah. Yang terakhir adalah realized yield, ini adalah tingkat return yang diharapkan investor dari sebuah obligasi kalau obligasi itu dijual lagi dengan harga jual pasar oleh investor sebelum jatuh temponya dengan rumus demikian. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai obligasi dan valuasinya. Sekarang saatnya teman-teman untuk mengerjakan latihan yang sudah saya berikan di Google Classroom. Mohon untuk dapat dikerjakan sebaik mungkin. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan.